kita ulas beberapa hal. Di antaranya yang pertama, ayyusallima alaihi idza laqiyahu qabla ayyukallimahu. Sebelum berjumpa, sebelum bertemu, sebelum membahas yang lainnya, diawali dengan mengucapkan salam. Ya, sebelum yang lain itu salam dulu, mendoakan kebaikan, kesehatan, keberkahan orang yang kita ajak bicara. Yang kedua, ayyushammitahu idza afasa, mendoakan saudara muslim kita ketika dia bersin. Ya, dia mengucapkan alhamdulillah, kita segera mengucapkan yarhamukallah. Kalau putri gimana? Sing bersin piantun putri satu orang. Ya, kita mendoakannya gimana? Misalnya yang bersin ibu-ibu satu orang, terus yang lain atau saya mendengar. Karena yang bersin cuma satu kok, dia mengucapkan alhamdulillah, nanti saya membalasnya gimana? Kalau putri satu itu yarhamukillah, karena kata gantinya itu beda. Kalau yarhamukallah itu kan untuk satu laki-laki, yarhamukallah. Kalau satu perempuan, yarhamukillah. Tapi nek ora iso nggih padha mawon, yarhamukallah ya padha mawon. Tapi itu hanya untuk kata ganti, karena kata ganti dalam bahasa Arab itu kamu laki-laki dengan kamu perempuan itu beda, ada pemisahannya. Beda dengan bahasa yang lain ya. Kalau bahasa Arab beda. Ya, tapi alhamdulillah bisa mengucapkan yarhamukallah boleh ya. Kemudian yang berikutnya an ya'udahu ila maridho, menjenguk saudara muslim kita ketika sedang sakit. Ini sudah menjadi tradisi di masyarakat kita, di RT kita ada yang namanya DIan ya. Kalau di kampung itu biasanya di pos ronda ada kentongan. Ya, kentongan loro bolak-balik itu DIan. Punya kentongan berapa kali itu apa sudah ada sendiri. Oke, sekarang sudah pakai WA. Terasa kentongan. Oh, ya. Ya, misalnya keluarga tidak berkenan untuk dijenguk ya, ya cukup kita menemui keluarganya saja, kita mendoakan. Misalnya gini, di rumah sakit ini belum bisa dijenguk karena alasan tertentu, ya, atau karena mungkin peraturan atau apa, ya kita bisa menyampaikan ke keluarga, ke rumah sakit, kemudian menyampaikan ke keluarga yang ada di situ, misalnya mendoakan, kemudian memberikan support gitu ya. Atau malah kalau orang sudah tahu di rumah sakit itu tidak bisa dijenguk, ya tunggu lagi 10 saja, udah pulang kita jenguk ke rumahnya itu. Kemudian selama dia masih di rumah sakit ya via WA atau via apa itu mendoakan bisa. Ya kan ada flyer kan, mohon doa kesembuhan untuk ibu hajah bulan karena sedang di rumah sakit, dirawat di rumah sakit mana itu bisa. Ya. Yang pada intinya menjenguk ini merupakan kewajiban kita dan hak orang yang sedang sakit, itu pun melihat situasi, melihat kondisi Pak di samping betul itu. Jadi betul begitu melihat situasi kondisi. Baik, yang lain ada leluhur kita dulu atau simbah-simbah kita dulu atau orang tua kita dulu memang zaman dulu masih jarang sholat ya, masih apa namanya karena masih belum ada ya gitu. Tapi kan status administrasinya kan muslim, dia sejak lahir muslim kan, paling tidak pernah syahadat ketika nikah misalnya, syahadat pas sunat misalnya, atau KTP-nya kan muslim ya. Kenapa bukan muslim KTP-nya? Islam kan? Islam. Ya sudah, kita kembalikan ke keyakinan dia di awal, ya dia Islam. Ya sudah, berarti muslim. Meskipun mungkin tidak pernah sholat, tapi perhatikan
pisang maksudnya betul tuh gitu misalnya kan, tak pisang kan harus pernah sholat gitu loh. Jadi kalau memang dia itu statusnya Muslim, dikembalikan ke statusnya dia awal, ya sudah tetap dilakukan seperti rawat, ya dimakamkan seperti halnya Muslim yang lain. Meskipun tidak sholat, ya tapi kan pernah sholat juga, kita pisang pindu pas nikah ya syahadat pas apa gitu, maka tetap dilakukan apa namanya perawatan jenazahnya itu dilakukan secara Islam. Gitu. Kan adanya cuma Islam atau Kristen atau apa-apa gitu kan, ya sudah Islam. Kita menyolatkan enggak? Ya menyolatkan itu kan memohonkan ampun untuk dia, mendoakan dia. Karena dia Muslim, ya kita doakan ampunan untuk dia. Beda lagi ketika dia bukan Muslim, matinya dalam keadaan Kristen misalnya. Nggak boleh kita kemudian mendoakan supaya dapat ampunan, nggak boleh. Ya, dan lagi nggak bisa mendoakan dia itu boleh ketika masih hidup. Doanya apa? Semoga dapat hidayah. Tapi kalau sudah meninggal, nggak boleh. Takziah gimana? Takziah itu hanya sebatas solidaritas karena tetangga, karena mungkin masih ada hubungan rekanan kerja atau apa. Itu pun datang. Bila sungkawa kepada keluarganya, derek bila sungkawa sudah, nggak perlu semoga almarhum jadi, kemudian semoga diampuni dosa-dosanya, semoga diterima amal ibadahnya. Nah, ya. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau punya paman, namanya Abu Thalib. Abu Thalib ini pamannya beliau yang luar biasa, selalu membela Nabi ketika beliau dakwah. Selalu di-backup secara apa itu namanya moral maupun material ya. Jadi beliau ini Abu Thalib ini tokoh, meskipun tidak Islam. Tapi kalau Nabi berdakwah dilindungi. Ayo sobat semua wani nggak maupun aku hadapi aku. Itu bahasa kita mungkin. Ketika dia di akhir usia meninggal, diajak syahadat tidak mau, meninggalnya dalam keadaan musyrik. Ya, Nabi kan sedih. Pamanku yang selalu membela aku, kok matinya dalam keadaan musyrik. Mintakan ampun kepada Allah, minta diampuni. Ya, Allah menegur, menurunkan surat Al-Taubah, wa maka hari Nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan seorang muslim mendoakan orang musyrik yang sudah mati meskipun dia kerabat dekatnya. Jadi kalau mendoakan untuk diampuni, tapi kalau takziah hanya untuk ya support saja ya nggak apa, sing penting bukan